Selamat pagi para saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Apa kabar untuk kita semua? Saya berharap saudara-saudariku sekalian selalu dalam keadaan yang baik, sehat, dan walafiat. Ketemu lagi bersama saya, Frater Chico. Saya akan membawa saudara-saudariku sekalian untuk bermenung bersama saya dalam bacaan Injil yang akan kita dengarkan pada hari ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikan kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkan dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita merayakan pesta kelahiran Yohanes Pembaptis. Kelahirannya sungguh di luar perhitungan manusia. Mereka yang menyaksikan kelahirannya pada bertanya, "Menjadi apakah anak ini nanti?" Pertanyaan ini sesungguhnya keluar dari keheranan mereka. Mengapa? Ada 3 alasan. Yang pertama, Yohanes lahir dari seorang ibu yang sudah lanjut usianya. Secara biologis, seorang wanita tua tidak mungkin bisa mengandung lagi. Zakaria sendiri sempat mempertanyakan hal itu kepada malaikat. Katanya, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Yang kedua, sejak Zakaria mendapat kabar gembira bahwa Elisabet akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, pada banyak orang untuk bertobat dan memberi diri untuk dibaptis. Walaupun Yohanes Pembaptis besar di hadapan Allah, tetapi ia selalu merendahkan dirinya. Ia memperkenalkan Yesus Kristus kepada muridnya dan dengan sopan dan tulus berkata, "Ia, Yesus Kristus, harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita semua dilahirkan ke dunia dengan satu tujuan dan maksud tertentu. Tuhan punya rencana atas kita masing-masing. Mungkin di saat kita kecil, orang tua atau kenalan kita juga sudah ungkapkan pertanyaan yang sama. Jadi apakah anak ini nanti?
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, profesi yang sedang kita jalankan sekarang mungkin saja itu adalah jawaban dari pertanyaan mereka di masa kita kecil. Jadi apakah anak ini nanti? Kalau profesi yang kita miliki sekarang adalah bahwa jawaban dengan rencananya. Tetapi kalau kita selalu mengutamakan kehendak diri kita sendiri, itu berarti keberadaan kita di dunia ini sudah tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita sudah menjadi Tuhan untuk diri kita sendiri. Marilah saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, fokuslah selalu kepada kehendak Tuhan. Dia menciptakan kita dengan maksud dan tujuan yang sangat mulia, yaitu berguna bagi Tuhan dan sesama. Kita berdoa semoga Tuhan selalu membuka mata hati kita dan menggerakkan telinga hati kita untuk mendengar suaranya dan mengikuti kehendaknya. Kita mohon Santo Yohanes Pembaptis dan Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita dalam ziarah kehidupan kita sehari-hari. Amin.